Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat. Dan kita akan memulai doa keluarga hari ini dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan dari NKB 72, bait pertama dan kedua. Nama Yesus berkumandang. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami masih diperkenankan beribadah padamu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menguatkan dan membimbing kami untuk hidup berkenan di dalam Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Urapi juga hamba-Mu yang telah mempersiapkannya, biarlah Roh Kudus menolong hamba-Mu hingga dapat menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Opa Oma, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini dengan tema Senandung Pujian. Nats yang saya ambil terpilih dari Mazmur 104 ayat 33. Mazmur 104 ayat 33 kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Sudah siap ya? Hitungan ketiga kita sama-sama membacanya dari Mazmur 104 ayat 33. 1, 2, 3. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku
selagi aku ada. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu, pernah enggak mendengarkan sebuah informasi atau berita atau artikel yang mengatakan kalau kita bangun pagi hari, ketika bangun itu kita mendengarkan sebuah lagu, apapun itu lagunya, entah lagu pujian, entah lagu populer, yang mungkin lagi ngetop, lagu-lagu Korea begitu. Kalau musim Natal begini, lagu-lagu Natal yang kita dengarkan. Coba diingat-ingat Bapak Ibu. Lagu yang pertama kali kita dengar setelah bangun tidur, itu nanti sepanjang hari itu, sadar atau tidak, kita akan menyanyikan, walaupun mungkin tidak lengkap, hanya ada nadanya. Inilah yang disebut dengan bersenandung ya. Gremeng-gremeng ya. Misalnya kita bangun tidur mendengar lagu Kita Surga Bergema. Kita surga bergema gitu ya. Nah, sepanjang hari itu kita entah lagi happy, lagi sambil mandi atau sambil bersih-bersih atau lagi kerjain apa. Ketika hati kita senang, kita akan bersenandung. Lagu yang pertama kali kita dengarkan hari itu ketika bangun tidur. Baik saudara, saya beberapa kali mendengar berita itu atau hal ini. Dan secara sadar atau tidak memang itu beberapa kali kejadian. Jadi kalau kita bangun tidur tadi mendengar lagu Kita Surga Bergema, maka sepanjang hari itu kita akan bersenandung lagu itu sadar atau tidak. Nah, ini menarik Bapak Saudara, saya mengajak kita karena kita memiliki sebuah kesadaran yang tidak kita kontrol, namanya alam bawah sadar. Ketika kita menerima itu dan itu tersimpan di dalam otak bawah sadar kita, dan itu akan sepanjang, apalagi itu berkesan ya, kesan menyenangkan gitu apalagi, itu akan membuat kita menaikkan lagu itu. Nah, tema hari ini saya mengajak kita karena kesadaran tentang hal itu, mari yang kita perdengarkan di hari, pada setiap hari di pertama kita dengar, biarlah itu lagu-lagu pujian, lagu-lagu yang mengungkapkan kebaikan Tuhan, lagu-lagu yang menggambarkan kasih Tuhan, kebesaran Tuhan. Nah, Mazmur 33 ini Bapak Saudara adalah senandung yang diungkapkan oleh pemazmur. Bahkan dia bertekad, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Pemazmur bukan hanya berkomitmen satu lagu itu akan dia nyanyikan sehari. Tapi selama dia hidup, dia ingin menyanyikan lagu bagi Tuhan selama dia masih hidup. Selama dia masih ada di dunia ini, dia ingin terus bermazmur. Mazmur itu menggambarkan puji-pujian kepada Tuhan. Nah, bagaimana bisa mengungkapkan kebaikan Tuhan, menaikkan pujian bagi Tuhan seumur hidup? Kalau kita membaca dari ayat awal-awal, Bapak Saudara, pemazmur mendeskripsikan atau menggambarkan, menceritakan tentang apa saja yang ada di sekitarnya. Baik tentang alam, tentang binatang, tentang kehidupan, yang semuanya tidak pernah lepas dari kontrol Allah sendiri. Bahkan semua itu, flora, fauna, binatang, alam, dan semuanya itu dengan segala karakternya, dengan segala dinamika yang ada, laut, gunung dan sebagainya itu, semuanya menggambarkan kebaikan Tuhan, menggambarkan karakter Tuhan, menggambarkan karya Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga bagi dia tidak pernah habis bahan, tema untuk menggambarkan bagaimana kebesaran Tuhan itu lewat puji-pujiannya. Jadi menarik Bapak Saudara, poin yang saya ajak untuk kita perhatikan, kita itu enggak akan pernah kehabisan bahan untuk memuji Tuhan. Kalau kita terus melihat di sekitar kita banyak berkat. Hanya saja seringkali kita kalau lagi banyak masalah, lagi menghadapi kesulitan, kita seringkali hal-hal sederhana seperti itu
luput dari kesadaran kita. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah masalahnya terus. Masalahku nggak selesai-selesai, gimana nanti bayar sekolah anak, gimana nanti pengobatannya, sudah butuh banyak biaya, ini harus treatment dan sebagainya. Padahal berkat Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Saudara, mengawali dengan mengucap syukur, bisa dengan kesadaran kita masih bernafas. Itu hal yang paling sederhana, yang paling awal yang bisa kita syukuri kita bangun tidur. Puji Tuhan masih bisa bernafas. Kalau mungkin masih ada yang harus pakai alat bantu pernafasan, ya masih bisa bersyukur bernafas. Mendengar suara burung di pagi hari, telinga kita masih berfungsi. Bersyukur, memuji Tuhan. Melihat, mungkin ada yang melihat dengan sempurna, bersyukurlah. Masih ada yang harus butuh alat kacamata, bersyukur. Karena masih bisa tetap melihat. Nah kalau nggak bisa melihat, mengapa Bapak Ibu? Ya tadi, dengan masih bisa bernafas aja itu sebuah awal kita harus tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Nah Bapak Saudara, aksi Natal harian pada hari ini, kita ditantang, diajak untuk menyanyikan satu lagu rohani dengan sukacita. Satu lagu rohani dengan sukacita. Ya biasanya ini di momen Natal, biasanya lagu-lagu sukacita itu ya lagu-lagu Natal ya. Pengalaman kemarin, minggu lalu maksud saya, ketika pas melayani Christmas Carol pada orang-orang tua yang sakit menahun, kita ditanya menyanyikan lagu apa, kita surga bergema gitu. Walaupun nyanyinya masih patah-patah tapi hatinya bergembira. Kenapa? Karena dengan lagu itu kebayang lagi kebaikan Tuhan. Kebayang lagi masa-masa Natal yang pernah dilalui. Walaupun sekarang di tengah pandemi nggak bisa ke gereja, tetapi ketika menyanyikan lagu itu hatinya bergetar, jiwanya bergelora. Kenapa? Membayangkan suasana Natal, memperingati menyambut hari lahirnya Juru Selamat dunia. Memberikan semangat, memberikan kekuatan untuk kembali menjalani hari-hari, terutama saat ini kita sedang menyambut Natal. Sebentar lagi akan kita rayakan, nanti hari Jumat, kebaktian malam Natal jam 7 malam secara online, tayang perdana. Kemudian tanggal 25 juga kita masih online, tetapi biarlah kita tetap dengan sukacita menyanyikan lagu-lagu pujian Natal itu. Kenapa? Karena kita masih tetap bisa merayakan Natal walaupun dari rumah masing-masing, nggak bisa datang ke gereja, tetapi kita yakin dan percaya tidak mengurangi makna dan kuasa Tuhan hadir di dalam hati kita dengan cara menyanyikan puji-pujian dengan sepenuh hati kita sebagai sebuah ungkapan pujian bagi Tuhan. Teruslah menaikkan puji-pujian bagi Tuhan karena di situ kamu akan merasakan sukacita dan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Kita masuk dalam saat teduh. Kita akan menaikkan doa syafaat kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pada hari ini boleh bersama-sama kembali membaca merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk terus menaikkan pujian bagi Tuhan. Nada-nada ungkapan syukur menggambarkan kasih Tuhan, cinta Tuhan, kebesaran Tuhan yang begitu banyak kami temui dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kami pada hari ini boleh dengan penuh kesadaran, dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur menaikkan lagu sukacita bersama-sama untuk menggambarkan rasa syukur kami karena kasih Tuhan dan berkat Tuhan yang masih terus Engkau nyatakan. Walaupun situasi keadaan di sekitar kami tidak menentu, bahkan bisa menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketakutan. Tapi kami percaya ketika kami memuji Tuhan, kami merasakan dekat dengan Tuhan, ada ketenangan, ada kekuatan, dan juga ada pengharapan. Kami terus berdoa Tuhan untuk situasi keamanan di Indonesia, terutama kota Jakarta, yang dalam beberapa hari ini mencekam karena situasi politik sosial yang kurang baik, adanya demo-demo dan juga adanya pandemi COVID-19 yang masih terus
menyebar dengan sangat banyak sekali terkontaminasi ataupun terpapar. Kami terus berdoa Tuhan agar aparat keamanan diberikan hikmat dalam menangani situasi ini, dan juga tim gugus COVID, percepatan penanganan COVID-19 diberikan hikmat bijaksana, karena harus mengantisipasi semua itu Tuhan. Terus biarlah mereka juga dilindungi oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini terpapar, menjalani isolasi mandiri di rumah, diberikan kedisiplinan, ketaatan untuk mematuhi protokoler dan menjaga diri, dan memutus rantai penyebaran dengan tidak melakukan kontak di luar. Kami juga mendoakan untuk mereka secara khusus yang dirawat di rumah sakit, di Wisma Atlet, dan menjalani tindakan-tindakan medis. Tuhan berikan kekuatan dan kebesaran hati dan pengharapan di dalam Tuhan. Berkati juga para dokter, para medis, agar mereka senantiasa dilindungi Tuhan dan menjadi kepanjangan tangan untuk menolong saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Kami mau berdoa Tuhan untuk pergumulan menjelang Natal tahun baru ini. Biarlah Tuhan tetap menjaga, melindungi gereja-gereja Tuhan, tetap menyelenggarakan ibadah dengan penuh kewaspadaan, menjaga protokoler agar tidak memicu penyebaran virus corona Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan dalam setiap persiapan yang sudah dilakukan, agar mereka tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan umatnya. Kami juga berdoa untuk situasi keamanan politik agar tetap boleh terjaga stabil di tengah berbagai tuntutan, protes, dan juga bahkan demo di mana-mana Tuhan. Kami saat ini bersehati berdoa untuk pergumulan jemaat Tuhan yang merindukan pasangan hidup, merindukan momongan, ataupun pernikahan yang tertunda karena situasi corona. Tuhan tetap berikan kesabaran kepada mereka, kesehatian dalam terus mencari kehendak Tuhan, sehingga segala sesuatu yang terjadi tetap diyakini adalah Tuhan menyediakan yang terbaik, dan mereka tetap bersyukur dan bersuka cita. Akhirnya Tuhan, kami serahkan kehidupan pribadi lepas pribadi pergumulan umat-Mu, dengarkanlah doa mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami, mendengarkan doa-doa umat-Mu, dan akhirnya akan menyatakan karya-Mu, kasih karunia-Mu untuk mereka terus beroleh sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri doa keluarga hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Tetaplah bersukacita dengan memuji-muji Tuhan melalui puji-pujian kepada Allah selama kita masih hidup, agar sukacita selalu ada di hati kita dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Mari kita menutup doa keluarga hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 293, bait pertama dan ketiga. Puji Yesus. Nyanyilah
yang dikasihi Tuhan, mari kita terus mengingat segala kebaikan Tuhan, karya Tuhan, terlebih kasih Kristus dalam kehidupan kita, sehingga hati kita senantiasa dipenuhi sukacita, sehingga setiap perkataan dan tindakan kita, terutama nyanyian kita, adalah menggambarkan kasih dan kebesaran Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. So